Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN 1 Astapada, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Hebat SDN 1 Astapada. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat sehingga bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Baiklah Bapak dan Ibu Guru Hebat, marilah kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara selanjutnya, sepatah kata sambutan dari Bapak Kepala SDN 1 Astapada kepada
kepada beliau, disilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SD 1 Astapada, yang pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi yang begitu mendung tapi cuaca begitu mendukung, mungkin banyak sekali matanya ngantuk. Oleh sebab itu saya mohon dengan hormat dalam acara penguraian desimisasi budaya positif ini kita cerna dengan sebaik mungkin. Sebab kalau kita lihat dari kata budaya positif, maka banyak sekali hal-hal yang kita bisa aplikasikan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Dengan harapan saya, dengan adanya banyaknya guru penggerak, calon guru penggerak SD 1 Astapada, diharapkan SD 1 Astapada lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu. Apalagi sekarang Bapak dan Ibu gurunya yang masih energik, yang masih muda-muda, sehingga harapan ke depan akan lebih besar lagi. Karena di SD Astapada ini kita juga tahu Bapak sudah dijadikan SD percontohan. Mudah-mudahan dengan SD percontohan ini diberikan satu pemberian yang terbaik sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan baik kegiatan pendidikan sehari-hari maupun kegiatan ekstrakurikulernya, sehingga apa yang nanti kita harapkan ke depan lebih baik lagi. Dan selain itu kita bisa menerapkan hal-hal yang positif baik dalam kegiatan KBM maupun kegiatan bimbingan pada anak, sehingga kita bisa menerapkan lebih baik lagi, lebih manusiawi lagi, karena kita adalah dituntut untuk memberikan pendidikan yang lebih baik. Itu harapan kami daripada kegiatan dispensasi budaya positif ini. Mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya kegiatan ini kita bisa menyerap semua apa yang dibicarakan atau diuraikan oleh calon guru penggerak, kita bisa menerapkannya dan mengaplikasikan dalam kegiatan pendidikan sehari-hari. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 dan SD Negeri 1 Astapada, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, kepada Ibu Fujiah Mahbibiara SPD, disilakan. Robi Sohri Sobri wa Yasri Amin wa Uqdatan Bilisan Yafqahu Qouli. Terima kasih Bapak dan Ibu guru semuanya, Bapak dan guru hebat yang telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri 1 Astapada, Kabupaten Cirebon. Bagaimana Bapak dan Ibu, masih semangat pagi? Semangat. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjut pada diseminasi, kita menyanyi dulu Bapak dan Ibu. Terlebih dahulu Bapak dan Ibu berdiri dulu. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu perhatikan dulu ya lagunya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif. Ya, itu lagu Profil Pelajar Pancasila. Sebagai perkenalan, di sebelah kanan saya itu Ibu Nur Hayati, fasilitator saya. Kemudian di sebelah kiri saya itu ada pengajar praktikam Ibu Siti Zaitun. Mereka berdualah yang selalu mendampingi saya, membimbing saya, mengarahkan saya dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak.
Adapun latar belakang dari diseminasi ini adalah sekolah sepatutnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid-murid untuk belajar. Hal ini tentunya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Pembelajaran seperti ini tentu bisa terwujud dengan sejumlah faktor yang harus diusahakan untuk terpenuhi. Salah satu faktor dapat diciptakan untuk mewujudkan pembelajaran yang nyaman, aman, bahagia, menyenangkan adalah dengan menanamkan budaya positif. Melalui penanaman budaya positif, hal-hal baik secara otomatis akan muncul dalam setiap kegiatan maupun perkataan semua warga sekolahnya. Budaya positif dapat diciptakan mulai dari lingkup kecil, yaitu lingkup kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama antara guru dan murid, maka setiap warga kelas akan bersama-sama mengupayakan untuk menjalankannya, yang tentunya menjadi awal baik untuk menerapkan budaya positif. Adapun tujuan dari diseminasi ini adalah membagikan pemahaman yang telah saya dapatkan mengenai konsep budaya positif yang ada di dalamnya. Terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, kemudian motivasi internal dan eksternal, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian tujuan berikutnya melakukan kolaborasi, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman yang berpihak pada anak. Sekali lagi, di sini saya di depan berada di sini bukan untuk menggurui Bapak dan Ibu semuanya, tetapi semata-mata saya di sini untuk menyampaikan apa-apa saja yang telah saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak. Tolak ukurnya yaitu yang pertama, peserta didik membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila, yaitu Tuhan berkebinekaan global, beriman dan bertakwa, ya Bapak Ibu, seperti yang tadi telah dinyanyikan bersama. Kemudian peserta didik mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani secara sadar dan tanpa paksaan. Yang ketiga, siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas itu secara terus-menerus, berkelanjutan dan konsisten. Keterkaitan budaya positif terhadap modul-modul yang telah saya pelajari di modul 1 itu, modul 1 terbagi menjadi 4 modul kembali. Modul 1.1 saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Pada modul 1.2 saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3 itu mengenai visi guru penggerak. Sebenarnya visi guru itu tidak hanya oleh guru penggerak, tapi di sini setiap guru saya yakin pasti mempunyai visi yang diharapkan agar tercetak generasi muda yang berpancasila. Kemudian di modul yang keempat yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif. Dari keempat modul ini diharapkan tercerminlah profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran itu berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita itu ibaratnya pendidikan itu diibaratkan sebagai sebuah ladang, sebuah sawah, di mana peserta didik itu sebagai padinya dan kita itu sebagai petaninya. Sebuah padi akan memiliki bibit unggul
jika gurunya atau petaninya itu dapat mengolah padi atau lahan dan sawah itu dengan baik. Kemudian pendidikan itu menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Jadi diharapkan di paradigma pendidikan di kurikulum 2013 ini yang sedang berjalan, diharapkan bahwa guru itu tidak lagi sebagai guru yang diktator gitu ya, tetapi harus menghamba kepada murid, mengetahui apa yang murid itu butuhkan. Kemudian yang ketiga, pendidikan haruslah menerapkan ingarso sung tolodo ing madyo mangunkarso tutwuri handayani secara berimbang. Dan yang keempat, pendidikan itu harus menganut asas trikon. Asas trikon yang pertama itu kontinuitas. Kontinuitas itu artinya berakar pada budaya bangsa. Yang kedua, konvergen. Konvergen itu artinya pendidikan itu memanusiakan manusia. Kemudian yang ketiga adalah konsentris. Pendidikan menghargai keberagaman. Adapun beberapa materi yang akan dibahas dalam topik budaya positif ada 6, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian yang terakhir restitusi dan segitiga restitusi. Materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Oke, Bapak dan Ibu, kemarin sudah diberitahu tentang permainan mengepalkan tangan ya. Coba sekarang Bapak dan Ibu semuanya mengepalkan tangan semua. Ya. Kepalan tangan diibaratkan bahwa Bapak dan Ibu itu telah meraih segala sesuatu ya. Jika kita meraih dan mendapatkan sesuatu yang kita impikan dan menurut kita itu berharga. Kemudian ada orang lain yang menginginkan juga apa yang telah kita dapatkan. Nah, kira-kira apakah kita mau memberikannya dengan cuma-cuma atau apakah kita tetap teguh pada pendirian kita dengan posisi kontrol kita, tidak mau memberikannya meskipun pihak lain itu dengan cara membujuk, merayu, atau bahkan dengan cara memaksa. Ya, tentunya pada gambaran pengepalan tangan itu hanya sebuah gambaran tentang perubahan paradigma teori kontrol yang menurut William Glasser. Kepalan tangan itu memberikan ilustrasi mengenai guru itu mengontrol murid. Juga memberikan ilustrasi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa trik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sedangkan menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership pada tahun 1991 mengenai budaya positif. Adapun perubahan dan paradigma stimulus, respon dan teori kontrol ya, ada perubahan. Jadi menurut dalam stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berubah memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Kemudian menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, bahwasanya semua perilaku itu memiliki tujuan, baik perilaku buruk maupun perilaku baik. Sebagai gambaran, misalnya seorang maling mencuri, tentu dia kan berperilaku buruk, tapi ada tujuan dalam perilaku buruknya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan, ya. Seperti itu gambarannya. Saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon, akan tetapi dalam teori kontrol dan pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, karena yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita gagal memujuk merayu seseorang, maka kita akan memaksa orang tersebut. Ya, itu dalam teori stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol berkata lain. Kolaborasi dan konsensus, artinya bekerja sama, itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Akan lebih baik daripada kita memaksa dan membujuk. Kemudian model berpikir menang kalah kalau dalam stimulus respon. Kalau kita memaksa, maka ada yang kalah. Tetapi dalam teori kontrol atau teori pilihan, model berpikirnya menang-menang. Karena dengan adanya kerjasama, maka kita berdua akan merasakan kemenangan bersama. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan tetapi berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan mereka karena ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Itu tujuan dari disiplin positif. Mana disiplin itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara dalam cetakan kelimanya. Definisi merdeka seperti kurikulum sekarang, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus merdekakan murid. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, mardikaku iku jarwannya, nora mung lepasing pamreh, nging uga kuat kuasa mandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Menurut Diana menyatakan bahwa diri kita dari kata disiplin itu berasal dari bahasa disiplin, artinya belajar. Dari untuk mendisiplinkan diri itu kita adanya belajar untuk disiplin, ya Bapak dan Ibu. Karena untuk mewujudkan suatu kedisiplinan itu tentu harus ada kolaborasi dengan pihak lain, dengan guru-guru lain, juga dengan siswa, ya Bapak dan Ibu. Kita tidak akan bisa menegakkan suatu kedisiplinan secara mandiri, secara sendiri jika tidak ada dorongan dari eksternal maupun internal. Disiplina artinya itu belajar. Kata disiplin berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi dalam disiplin itu hendaknya kita harus tahu dulu ketika kita mau mengikuti suatu kedisiplinan, kita harus tahu dulu kira-kira nanti akan kemana. Kemudian kita harus tahu motivasi itu harus muncul dalam diri kita, perubahan itu harus muncul dalam
diri kita sendiri, bukan karena dorongan dari orang lain. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol tahun 1984. Nyatakan dengan mengaitkan ke nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, coba Bu Yanti, kalau profil pelajar Pancasila ada apa saja? Ada apa saja dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama, tadi yang telah kita nyanyikan bersama apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian apa lagi? Mandiri, betul sekali. Kemudian benar kritis, bergotong royong, berkebudayaan lokal dan kreatif. Ya, tentunya dalam membudayakan dia. Terima kasih Bapak dan Bapak Ibu hebat semuanya. Ya, lanjut pada materi yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Menurut Diana Gosson dalam bukunya Recruiting School Discipline menyatakan ada 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama misalnya menghindari ketidaknyamanan. Kita akan termotivasi jika kita merasa tidak nyaman, maka kita akan termotivasi dalam diri kita untuk menghindar. Ya kan? Kalau kita merasa tidak betah atau bagaimana dalam suatu lingkungan, maka kita akan berusaha untuk menghindar. Ya, diri kita akan termotivasi untuk menghindari, maksudnya itu. Kemudian suatu motivasi itu akan muncul ketika kita diberikan imbalan. Kalau ranking 1 nanti dapat uang 50.000, pasti anak akan termotivasi untuk rajin belajar. Itu. Ya, jadi motivasi itu akan muncul karena adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya itu mengenai dihukum oleh penghargaan. Kenapa kita dihukum oleh penghargaan? Menurut Alfie Kohn pada tahun 1993 bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongannya eksternal dan tidak ada faktor ketergantungan. Ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Dampak yang pertama yaitu pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan itu ternyata tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan dapat merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan juga mematikan kreativitas. Ya. Kemarin sudah dijelaskan mengenai dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita di kelas memang bagus ketika kita ayo kalau mau maju nanti dapat nilai plus, kalau tidak maju nanti tidak akan dapat nilai gitu kan ya, atau mendapat bintang. Tetapi di saat gurunya tidak memberikan bintang,
Kira-kira apakah anak itu akan mau termotivasi? Tentu tidak kan? Nah, itu yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau dalam hukuman, sesuatu yang menyakitkan tapi harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian dalam hukuman membuat anak itu sakit hati maupun sakit fisik, tapi dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya. Kemudian dalam hukuman anak itu akan membenci kedisiplinan. Karena saya dihukum, maka saya benci nih. Saya disiplin harus begini, gitu kan? Tapi kalau ada konsekuensi itu jadi segala sesuatunya sudah dibicarakan terlebih dahulu. Ya, anak akan menghargai disiplin. Itu perbedaannya. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu bersifat stimulus tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan pada konsekuensi konsep dirinya menjadi konsep yang tercermin menjadi konsep yang baik. Kemudian hukuman, anak itu belajar menyembunyikan kesalahan. Karena saya takut dihukum, maka lebih baik saya berbohong, ya kan? Akhirnya anak itu menyembunyikan kesalahannya. Tapi kalau pada konsekuensi, anak itu belajar mematuhi peraturan. Itu perbedaannya. Pada hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu akan muncul pada diri anak ketika anak itu dihukum. Tapi ketika dia diberikan konsekuensi atas kesalahannya, diberitahu atas konsekuensi yang ketika dia melakukan suatu kesalahan, maka yang muncul adalah kehilangan hak pada diri anak. Maksudnya dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan oleh lingkungannya hanya untuk sementara. Itu menurut Diana Gossen, ya, yang disadur dari Restitution. Diana Gossen, The Five Position. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengetahui apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi, saya harap Bapak dan Ibu bisa memecahkan masalah yang saya paparkan ini. Kira-kira ketika anak disuruh, coba kamu mencatat 10 kali dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Kira-kira termasuk pada hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, karena sudah dijelaskan ya Bapak dan Ibu ya, artinya Bapak dan Ibu sedikit sudah paham mengenai perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena di sini terkait ya, ada suatu keterkaitan. Ketika kita melakukan kesalahan, maka kita akan menerima konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk tidak mengenakan sepatu, termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit mengikuti pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, ternyata jawaban dari Bapak dan Ibu betul semua ya. Jadi apa itu restitusi? Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia atau menggapai tujuan mulia ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen pada tahun 2004. Adapun perbedaan antara peraturan, konsekuensi, dan restitusi. Dalam peraturan, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, tetapi pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Pada restitusi, itu merupakan pilihan. Kalau restitusi itu pilihan. Jika begini, maka kamu akan merasakan akibatnya seperti itu. Itu restitusi. Pada peraturan, adanya tidak nyaman untuk murid. Jadi ketika ada suatu peraturan, maka murid akan merasa tidak nyaman. Ya, kemudian dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid itu dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan pada restitusi itu akan muncul penguatan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian pada peraturan, korban mendapatkan keadilan. Pada konsekuensi, korban bisa diabaikan. Jadi tidak ada yang dikorbankan dalam hal ini ya. Kalau pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Pada peraturan, anak akan tersakiti. Kemudian pada konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan pada restitusi, anak mendapatkan penguatan. Pada peraturan, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi ketika kita memberikan konsekuensi pada murid, maka harus terus-menerus dimonitoring. Kemudian restitusi itu murid belajar bertanggung jawab pada perilakunya sendiri. Pada peraturan berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan pada konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan pada restitusi fokus dalam pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Peraturannya adalah titik-titik. Maka kamu harus gini, itu adalah peraturan. Tapi pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih telah melakukannya. Sedangkan pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar dan mencari tindakan. Restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Materi yang ketiga itu keyakinan kelas. Bapak dan Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas di kelasnya sebelum mengajar? Sudah? Belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, keyakinan kelas itu memang tidak asing lagi, tidak merupakan sesuatu yang asing ya, tapi sebetulnya itu bukan yang asing. Karena keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan murid-murid, dengan anak-anak, ya. Langkah-langkah membentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak.
pada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Peraturan itu bersifat pernyataan yang universal, senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Hendaknya tidak terlalu banyak kalau dalam keyakinan kelas itu, sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Dan sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan pada kelas. Kemudian semua warga kelas mengikuti dan berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas seperti di kelas ini ya, itu sudah ada terpampang beberapa keyakinan kelas. Yang dibutuhkan itu kertas kecil yang nanti dibagikan kepada peserta didik. Jadi peserta didik sendiri yang menentukan keyakinan kelas. Kira-kira anak-anak itu bertanya pada anak-anak, kira-kira anak-anak belajar di kelas ini kita maunya suasana yang seperti apa gitu. Apakah mau suasana yang ramai atau suasana yang tenang atau suasana yang kondusif. Kemudian buat keyakinan kelas. Apa yang harus kalian lakukan ketika belajar kamu tiba-tiba ingin ke belakang? Di situ anak mungkin akan terangsang untuk menulis. Oh iya, berarti keyakinan kelasnya adalah berizin kepada guru ketika sedang belajar mau ke belakang. Karena mohon maaf Bapak dan Ibu, sebenarnya budaya positif itu kan sudah sering kita lakukan di sekolah ini, akan tetapi mulai sedikit mulai sedikit luntur ya, karena mungkin adanya gadget atau lain sebagainya, sehingga anak itu kadang mau ke belakang meskipun ada guru di depan lewat saja gitu ya, masuk ke kelas lewat saja gitu. Tapi kalau kita membuat keyakinan kelas bersama dengan anak, itu diharapkan anak itu mengingat, oh iya, kalau saya mau ke belakang saya harus minta izin dulu. Oh iya, kalau sedang ada guru yang mengajar atau menjelaskan, saya tidak boleh ngobrol, karena itu sudah keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama gitu ya. Kemudian ketika kita melanggar keyakinan kelas tersebut, maka kita harus menjalankan konsekuensi apa yang diberikan oleh guru. Ketika kita melanggar keyakinan kelas, maka guru pasti akan memberikan konsekuensinya. Kemudian materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada power, penguasaan, freedom, kebebasan, fun, kesenangan, dan belonging, yaitu kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan. 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser dalam choice theory. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau ketika kita memiliki kemampuan, kita kadang ingin diakui kemampuan-kemampuan kita. Kemudian kebutuhan akan pilihan, kemudian kebutuhan untuk merasa senang ya. Ketika kelima kebutuhan itu sudah dapat terpenuhi, sudah dapat kita rasakan, maka akan terbentuklah atau terciptalah dunia yang berkualitas. Apa sih dunia yang berkualitas itu? Dunia yang berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran-gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Itu menurut William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto. Tentunya hal-hal baik itu akan terkenang dalam pikiran kita ya Bapak dan Ibu. Ketika kita merasa senang, merasa bahagia, tentu pasti akan selalu terekam pada memori kita, sehingga isinya itu tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar itu bersifat lebih mendasar ya Bapak dan Ibu.
Oke, sebelum ke materi selanjutnya, kita tepuk semangat dulu ya Bapak dan Ibu, biar nggak ngantuk. Tepuk semangat. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita ke materi yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Ketika anak berbuat salah, maka seorang guru hendaknya memiliki 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yang pertama sebagai penghukum. Guru itu bisa sebagai penghukum, bisa juga sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian 5 posisi kontrol dalam guru itu bisa sebagai teman, pemantau ataupun manajer, ya Bapak dan Ibu. Namun kita ketahui bahwa saya pribadi itu saya merasakan bahwa posisi kontrol saya itu masih berada pada tahap penghukum, belum pada tahap pemantau ataupun manajer, ya Bapak dan Ibu. Juga masih pada tahap pembuat rasa bersalah. 5 posisi kontrol. Ketika kita berposisi sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah, maka identitas yang kita dapatkan pada peserta didik itu adalah identitas yang gagal. Tetapi ketika kita berposisi sebagai teman atau sebagai pemantau, maka identitas keberhasilannya itu adalah keberhasilan yang sukses. Ya, dalam diri peserta didik akan menjadi peserta didik yang lebih baik lagi. Apalagi ketika kita berposisi sebagai seorang manajer, ya, maka identitas keberhasilannya itu akan sukses dan terhadap kontrol diri kita dan peserta didik. Ketika kita menjadi penghukum, maka kita akan menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Tetapi ketika kita posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah, maka kita akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tuh begini, kan ya. Ibu tuh kecewa sama kamu karena kamu tuh gini gitu. Tapi ketika kita berposisi sebagai teman, maka biasanya kita akan berkata, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, kamu berbuat demi ibu, gitu kan? Itu posisi kita sebagai teman. Ya, tapi ketika kita sebagai pemantau, apa peraturannya? Kamu tahu tidak peraturannya apa? Gitu. Itu sebagai pemantau. Tetapi ketika kita sebagai manajer itu lebih baik lagi. Apa yang kita yakini? Kamu sedang berbuat kesalahan, ya anak itu pasti akan mengakui kesalahannya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Itu termasuk posisi kita sebagai manajer. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu ketika kita menemui peserta didik yang dalam penerapan budaya positif itu terjadi suatu permasalahannya adanya pelanggaran terhadap budaya positif. Maka 5 posisi kontrol kita sebagai guru ini dapat kita terapkan, ya. Tetapi saya akui bahwa saya pribadi itu masih dalam posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, belum pada tahap teman, pemantau atau manajer. Tetapi sebenarnya identitasnya adalah identitas yang gagal terhadap peserta didik, sehingga peserta didik maka akan tercermin diri yang merasa takut, ya. Tuh. Pernyataan-pernyataannya. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ketika guru menyatakan seperti ini, posisi guru ada di posisi apa? Apakah pemantau, pembuat rasa bersalah, ataukah manajer, atau sebagai teman, atau sebagai penghukum? Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum. Ya. Oke, kita simpan dulu jawabannya, ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Gitu. Sebagai apa? Penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Gitu. Sebagai teman. Kemudian, teman atau rasa bersalah? Ya, kita simpan dulu jawabannya, ya Bapak dan Ibu, ya. Ada 2 jawaban, teman dan rasa bersalah. Kemudian
apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai apa? Sebagai Teman, pemantau, penghukum, rasa bersalah? Penghukum. Kan ini ada katanya stiker bintang, berarti memberikan penghargaan gitu ya. Apakah sebagai hukuman memberikan bintang itu? Oke, kita simpan dulu jawabannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol guru sebagai apa? Manajer. Oke. Kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai apa? Rasa bersalah. Oke. Kita simpan jawabannya ya, Bapak dan Ibu. Dan jawabannya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, saya kecewa itu adalah membuat orang merasa bersalah. Oh, berarti ibu tuh kecewa ya sama saya. Berarti saya tuh merasa bersalah, gitu kan? Karena membuat ibu kecewa, gitu kan ya? Itu membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti hukum. Berarti adanya di situ itu tidak pernah benar. Berarti menghardik anak, gitu ya? Tuh. Ayolah demi bapak dan ibu lakukan. Memujuk itu sebagai teman, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau, jawaban yang betulnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Ya, itu betul sebagai manajer ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu hebat. Ya. Kemudian kamu selalu yang paling akhir. Itu sebagai penghukum, ya, betul sekali. Ya. Materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu merupakan suatu gambaran ketika kita menerapkan budaya positif, kemudian di situ ada peserta didik yang tidak dapat melaksanakan budaya positif itu dengan baik. Misalnya kita ada peserta didik yang takut pada si guru A atau guru B, sehingga ketika pelajaran tersebut anak itu tidak masuk kelas. Misalkan pada hari Senin ada pelajaran agama, anak tidak masuk kelas dalam pelajaran tersebut setiap hari Senin. Nah, segitiga restitusi adalah langkah-langkahnya untuk memecahkan anak yang menghadapi masalah tersebut, ya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan, pasti pernah melakukan kesalahan. Kita cari tahu dulu identitas dari masalah itu apa. Identitas dari menstabilkan identitas itu artinya kita mencari tahu, gitu ya. Anak itu bisanya dia tidak masuk pada pelajaran agama setiap hari Senin itu kenapa? Gitu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ternyata tidak hanya satu orang yang melakukan itu. Ternyata ada temannya juga mungkin, ya. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan. Memvalidasi kebutuhan itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu tentu punya alasan kenapa tidak suka hadir pada pelajaran agama. Kenapa? Itu merupakan langkah-langkah dalam pemecahan masalah pada segitiga restitusi pada tahap validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu ya. Kemudian merujuk pada pemecahan masalahnya yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira nilai apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Tentunya anak itu melanggar keyakinan kelas bahwa harus selalu hadir di kelas, ya. Itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Karena kamu sedang tidak masuk pada pelajaran agama, kamu ingin menjadi seperti apa? Ini bisa diselesaikan pada tahap menanyakan keyakinan yang akhirnya menjadi suatu permecahan masalah pada siswa yang menghadapi suatu permasalahan ketika melanggar suatu budaya positif. Ini langkah-langkahnya perkataan guru ketika untuk
membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru itu pasti akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti pernah berbuat salah. Kita dapat menyelesaikannya dengan permasalahan ini. Jadi permasalahannya diselesaikan bersama-sama dengan guru. Validasi kebutuhan atau need kebutuhan. Guru pasti berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Misalnya, kamu bisa saja membolos meskipun paginya berangkat, ketika pelajaran agama langsung kabur gitu ya. Atau kamu bisa saja ketika pelajaran agama akhirnya disuruh berangkat, akhirnya mengganggu teman gitu kan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak berangkat pada pelajaran agama gitu. Karena yang saya temukan di kasus ini adalah ada anak yang sering tidak masuk setiap pelajaran agama, dan alhamdulillah ternyata sudah dapat dipecahkan masalahnya gitu ya. Bukan karena takut pada gurunya, tetapi karena anak itu merasa dia masih belum lancar membaca Al-Quran gitu. Masih kelas 4, masih Iqra, masih jilid. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas? Keyakinan apa sih yang sudah kita sepakati gitu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa sih? Itu beberapa pernyataan-pernyataan yang bisa kita gunakan ketika menanyakan keyakinan. Kamu ingin jadi seperti apa, nak? Kemudian apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran pada kasus 1, yaitu kasusnya ada siswa yang pandai dan tetapi dia itu dicontek hasil kerjaannya, ya. Ini termasuk suatu pelanggaran pada nilai-nilai budaya positif. Bapak Ibu boleh perhatikan videonya. Suaranya ya. Mic-nya aja. Itu salah satu video tentang pemecahan masalah pada segitiga restitusi ya Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kira-kira itu tadi adalah tayangan video yang sedikit menggambarkan mengenai bagaimana cara penerapan segitiga restitusi di kelas dan di sekolah. Baik, refleksi kita pada hari ini adalah kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan diseminasi hari ini mengenai budaya positif yang telah saya paparkan. Kira-kira ada yang mau memberikan refleksi pada hari ini Bapak dan Ibu? Kira-kira apa sih yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan dalam kegiatan diseminasi kita hari ini?
kan? Oh ya siap. Goyang tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, kita aplaus dulu dong buat ibu. Dari uraian materi diseminasi budaya positif, itu menjadi sebuah stimulus tersendiri ya, uji bagi saya sendiri, bagi saya pribadi. Terima kasih sebelumnya. Dan dalam materi ini, di uraian materi ini, saya merasa sangat saya merasa tersadar sekaligus tertantang dengan materi ini, guna mengimplementasikan budaya positif di kelas bersama murid saya dan sekaligus di lingkungan sekolah tentunya. Dan dengan uraian materi ini saya merasa sangat bersemangat tentunya Bu Puji dalam mendalami budaya positif ini, karena menurut saya banyak hal-hal baru dari budaya positif ini yang menurut saya dapat kita terapkan dalam kehidupan ya, maupun kita terapkan di lingkungan kelas bersama peserta didik ya, ataupun di lingkungan sekolah. Jadi intinya uraian materi ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Banyak hal baru yang dapat kita terapkan, kita implementasikan di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, yang kelak menjadi sebuah budaya positif yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Demikian Bu Puji. Ibu, Bapak, guru hebat semuanya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Deddy Juhadi yang telah memberikan refleksi kita pada hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, saya kira demikian pemaparan saya mengenai penerapan budaya positif, diseminasi mengenai budaya positif pada modul 1.4 ya. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu guru hebat semuanya di sini yang telah menyempatkan waktunya. Allahumma afiq wal bitariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, kita kasih aplaus buat Ibu Fujiah Mahdidiara SPD. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah tadi pemaparan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Fujiah Mahdidiara SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 SD Negeri 1 Astapada, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Dengan berakhirnya pemaparan tadi, maka berakhirlah pula rangkaian acara pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.